Langkah pertama, kita siapkan wadah. Kemudian kita masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Tepungnya kita saring terlebih dahulu ya, supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Lanjut kita masukkan 50 gram tepung tapioka. Tambahkan setengah sendok teh baking soda. Setengah sendok teh baking powder. Lalu kita ayak lagi sampai selesai. Lanjut kita masukkan 50 gram gula pasir. Seperempat sendok teh ragi instan. Pastikan raginya ini masih aktif ya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan juga seperempat sendok teh garam dan vanili secukupnya ya, karena tadi tidak kerikot kamera. Lanjut kita masukkan 400 ml susu cair hangat. Ini kita tuang secara bertahap, dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk susunya saya menggunakan susu kental manis kemasan 40 gram dan ditambahkan air sampai mencapai takaran 400 ml ya. Lanjut kita tambahkan 1 butir telur, dan aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Lalu kita masukkan lagi semua sisa air susunya, dan aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, di tahap ini, kita aduk-aduk terus adonannya sampai semua bahan benar-benar tercampur rata dan kalis. Dan pastikan semua bahan pengembang yang dimasukkan masih aktif ya, supaya adonannya nanti tidak gagal mengembang dan bersarang. Setelah adonannya benar-benar kalis, kita masukkan 80 gram margarin cair, dan aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu kita tambahkan sedikit pewarna kuning telur, supaya warnanya nanti tidak pucat ya, dan aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, konsistensinya seperti ini ya, adonannya tidak terlalu encer. Kemudian kita tutup dan diamkan selama 1 jam, lebih lama didiamkan juga akan lebih baik ya. Setelah 1 jam, dan adonannya ini sudah mengembang ya, kemudian kita aduk-aduk, supaya adonannya turun dan siap untuk dicetak. Pastikan cetakannya ini sudah benar-benar panas ya. Setelah panas, kita tuang adonannya sebanyak 1 sendok makan sayur. Lalu kita buat pinggirannya dengan cara ditekan seperti ini. Ini kita lakukan sampai semua cetakannya terisi adonan semua ya. Jangan lupa alasi bagian bawahnya dengan seng atau yang lainnya ya, supaya panasnya merata. Dan kita gunakan api sedang cenderung agak besar. Setelah terisi semua, jangan langsung ditutup, kita biarkan sampai dia bersarang terlebih dahulu. Nah, jika sudah bersarang seperti ini, kita taburi dengan gula pasir secukupnya. Ini juga akan membantu supaya gelembung sarangnya ini pecah ya. Supaya cepat matang, ini kita tutup dan tunggu sebentar. Setelah matang, lalu kita olesi permukaannya dengan margarin supaya lebih gurih.
Kemudian kita angkat satu persatu dari cetakannya. Nah, ini dia hasilnya, martabak mini yang super empuk dan super mudah banget. Bagian bawahnya seperti ini, mulus dan tidak gosong, teksturnya juga sangat empuk. Semakin dingin teksturnya akan semakin empuk dan lembut. Dari satu resep ini menghasilkan 24 pieces martabak mini. Nah, bisa dilihat, kalau martabaknya ini tebal dan juga berserat sekali ya, matangnya juga merata. Lanjut kemudian ke tahap penopingan, untuk toppingnya ini bebas aja ya, atau sesuai selera. Kalian bisa menggunakan glaze, meses warna-warni, keju, kacang, pokoknya sesuaikan dengan keinginan masing-masing atau keinginan customer ya. Kalau saya sendiri menggunakan meses coklat, keju, kacang, dan selai stroberi. Untuk harganya, bisa dijual mulai 2.000 sampai 2.500 per piecesnya, atau bisa disesuaikan dengan modal daerah masing-masing ya. Yang ini saya topping dengan keju mix kacang ya. Kalau yang ini saya beri full kacang ya. Untuk yang topping kacang, kita taburi sedikit gula pasir ya, supaya lebih gurih. Lalu yang ini saya topping keju dan selai stroberi ya. Lanjut kita beri susu kental manis secukupnya. Kemudian kemas ke dalam plastik OPP ukuran 10x10 ya, atau kalian juga bisa mengemasnya menggunakan mika. Martabak manis mini ini juga bisa dijadikan sebagai isian snack box ya. Supaya lebih menarik lagi, kita tambahkan label di atasnya. Nah, hasilnya sangat cantik sekali bukan? Martabak manis mini ini rasanya enak banget, manisnya pas, empuknya juga tahan lama meskipun sudah semalaman. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.